Ada seorang ulama besar, mungkin jamaah kenal namanya. Ada seorang ulama besar yang bernama Hatim Al-Asham. Ulama besar yang ada di daerah Khurasan. Di mana itu Khurasan? Provinsi terbesar di daerah negara Iran. Nama asli beliau adalah Abu Abdurrahman Hatim bin Ulwan. Ada yang menyebut bin Alwan dan sebagainya. Beliau sebelumnya belum ada istilah Al-Asham. Al-Asham itu julukan. Julukan artinya tuli. Ustadz, kenapa Hatim Al-Asham disebut tuli? Apakah dia tuli beneran? Ternyata enggak, jamaah. Karena beliau memuliakan tamu. Karena ulama besar, 24 jam rumahnya terbuka untuk masyarakat Khurasan bertanya masalah agama. 24 jam. Udah ngalahin apa? Jadi rumahnya Hatim Al-Asham itu 24 jam terbuka untuk masyarakat bertanya masalah agama. Suatu ketika ada seorang wanita yang umurnya ya lumayan sudah sepuh lah. Biasanya kalau orang udah sepuh, yang namanya buang angin susah ditahan, betul. Udah gembios, tau. Udah luber. Udah ngeplos. Jadi susah ditahan. Suatu ketika ada wanita parubaya datang ke rumahnya Hatim Al-Asham. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silahkan duduk. Suruh duduk. Ingin bertanya masalah agama. Ketika dia baru melontarkan pertanyaan kepada Hatim Al-Asham, tiba-tiba perutnya kagak enak, buang angin, bunyinya kenceng banget lagi. Masya Allah, kenceng bunyinya di depan ulama besar. Tapi perempuan tadi ketika mengeluarkan angin dan bunyinya kencang sekali, akhirnya malu, merah pipinya. Dalam hati perempuan itu, ya Allah, malu banget saya. Belum nanya udah buang kentut. Apa yang dilakukan oleh ulama besar ini Hatim Al-Asham? Wahai wanita, keraskan suaranya, saya nggak dengar. Jadi ulama ini pura-pura nggak dengar. Wahai perempuan tua parubaya, keraskan suaranya, saya nggak dengar pertanyaannya. Langsung tuh wanita tadi seneng. Alhamdulillah, berarti kentut saya nggak kedengeran. Alhamdulillah. Oh ternyata tuli. Nah, ketika kejadian itulah sampai 15 tahun jamaah rahimakumullah. Sampai wanita tadi yang bertanya kepada Hatim Al-Asham 15 tahun wafat, meninggal dunia perempuan itu. Selama 15 tahun ulama besar yang bernama Hatim Al-Asham pura-pura tuli. Apa tujuannya Ustadz? Untuk menjaga kehormatan perempuan tadi sebagai tamunya. Subhanallah, Masya Allah. Padahal Hatim Al-Asham gak tuli, pura-pura tuli. Tujuannya apa tadi? Menjaga nama baik perempuan tadi, supaya perempuan tadi gak malu. Sampai meninggal tuh perempuan, barulah Hatim Al-Asham balik normal lagi. Enggak pura-pura tuh tuli. Pendengarannya biasa saja.
Makanya Hatim Al-Asam dikenal, kalau ada orang yang bertanya, pasti yang diucapkan oleh Hatim Al-Asam adalah keraskan suaramu. Keraskan suaramu. Kenapa? Karena 15 tahun udah kebiasaan. Padahal itu pura-pura tuli. Maka jamaah rahimakumullah, ini ulama besar, ya, sampai segitunya menjaga kehormatan tamunya, memuliakan tamunya. 15 tahun pura-pura tuli, ulama besar. Maka di dalam kitab Hilyatul Auliya yang dikarang oleh Syekh Nu'aim Al-Asbihani, beliau pernah berkata ada 5 hal. Ini pesannya Hatim Al-Asam. Ada 5 hal yang mesti kita buru-buru. Ada 5 perkara yang mesti kita segerakan. Jangan ditunda-tunda, jangan diakhirkan. Yang pertama, it'amut ta'ami idza hadara. Kalau ada tamu yang datang, it'amut ta'ami idza hadara dhaifu. Sediain makanan. Cepet sediain makanan kalau ada tamu yang datang. Ustadz, di rumah lagi nggak ada makanan, buru-buru ke warung beliin. Itu yang pertama, nasihatnya Hatim Al-Asam buat kita. Yang kedua yang mesti disegerakan, kata Hatim Al-Asam, wa tajhizul mayyit idza mata. Apa maksudnya? Mensegerakan mengurus jenazah. Cepet-cepet dang dimandiin, cepet-cepet dikafanin, cepet-cepet disolatin, cepet-cepet dikuburin. Jangan nggak usah nungguin saudara dari luar kota, kesian. Ini kadang-kadang mohon maaf, meninggal di Bekasi, keluarganya jauh di daerah Jawa Timur. Ntar tungguin dulu, nginep dulu, nginep. Ya Allah, kesian itu jenazah. Jangan pernah jenazah itu didiemin, disegerakan. Meninggal langsung buru-buru, ya, telepon informasi petugas yang memandikan jenazah, yang ngurusin jenazah. Makanya kita sebagai anaknya belajar bagaimana cara memandikan jenazah. Yang terbaik kalau orang tua kita meninggal adalah anaknya yang memandikan, yang menyolatkan, yang menguburkan. Ketika di liang lahat, yang turun ke bawah itu anaknya mestinya. Ini kadang-kadang mohon maaf, karena anaknya pejabat, karena anaknya adalah petinggi, karena anaknya orang kaya, nggak mau kotor kena tanah. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Enak nggak punya anak begitu? Kagak enak. Maunya harta orang tua doang, betul? Giliran orang tua meninggal, nggak mau diurusin jenazahnya. Makanya anak kita mesti disuruh praktek sholat jenazah, bagaimana praktek memandikan jenazah, bagaimana praktek mengkafani jenazah. Itu ada caranya. Jangan main libet-libet aja. Masa apalagi sekarang lagi Covid ini, jenazah main libet-libet aja. Ya Allah, naudzubillah summa naudzubillah. Maka kita berdoa kepada ya Allah, jauhkan wabah, biar kita meninggalnya islami. Sepertinya kalau kena wabah sekarang ini kok sepertinya enggak islami. Udah kayak lepet, tau lepet, lontong. Jamaah rahimakumullah. Ya Allah, na'udzubillah summa na'udzubillah. Kemudian yang ketiga yang mesti disegerakan, kata Hatim Al-Asam, adalah wa tazwijul bikri idza adrakat. Dan buru-buru nikahin anak perempuan kita yang perawan kalau sudah ada jodohnya. Kalau kita punya anak wanita, anak perempuan, udah kelihatan, udah mapan, udah cukup umur, dan udah ada jodohnya yang sering ke rumah, sudah ada laki-laki yang sering ke rumah datang, maka kata Hatim Al-Asam, buru-buru dinikahin. Kenapa Ustadz? Karena mohon maaf, kalau kelamaan ngumpulin dosa, kalau kelamaan numpuk dosa, kalau kelamaan orang tuanya kena dosa.
Perzinahan terjadi. Makanya di dalam Al-Quran dijelaskan, wala taqrabuz zina, janganlah mendekati zina. Allah melarang, mendekatinya aja dilarang, apalagi zinanya. Bahkan semua tubuh yang ada di dalam tubuh kita itu bisa melakukan perzinahan. Mata kita bisa disebut zina mata. Kalau tangan kita yang melakukan disebut zina tangan dan sebagainya. Bahkan perasaan kita, hati kita melakukan sesuatu yang suka. Kita ada kerentek suka sama perempuan. Dulu mungkin mantan kita, tiba-tiba muncul lagi perasaan itu, maka perasaan itu disebut zina perasaan. Jamaah rahimakumullah. Itu yang ketiga. Yang keempat, kata Hatim Al-Asam, yang mesti disegerakan adalah wa qada'ud daini idza wajaba. Bayar utang kalau udah jatuh tempo. Ini enggak. Udah jatuh temponya keluar rumah, di keluar kota. Biar enggak ada di rumah kalau lagi ditagih. Kemana bapaknya? Keluar kota. Keluar kotanya pas lempengan tanggal itu terus. Ya Allah, naudzubillah sama naudzubillah. Bayar utang mesti disegerain. Sebab hutang menghalangi kita nanti di alam barzakh. Ya Allah, Ustadz bagaimana? Rumah masih nyicil, mobil nyicil, motor nyicil, udah mati. Ya Allah ya Rabbana. Ahli warisnya diwarisin utang, ya Allah. Naudzubillah summa naudzubillah. Kira-kira banyak yang begitu? Iya. Masya Allah. Ya Allah Karim. Ya. Maka orang yang hidupnya enak adalah orang yang terbebas dari hutang. Walaupun hidupnya sederhana, tapi dia nggak punya hutang, itu adalah hidup yang luar biasa. Pak, bapak kayaknya enak banget, kagak ada pikirannya. Alhamdulillah, saya nggak punya utang, Pak. Tuh lihat, rumahnya miliaran, mobilnya Alphard dan sebagainya, motornya nggak ada motor dari sini, build up semua, build up. Jadi kirim dari luar negeri semua, nggak ada di negeri kita. Ternyata itu semua ngutang. Itu pusing apa kagak itu? Setiap bulan harus ngeluarin ratusan juta untuk bayar utang. Masya Allah. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Jamaah rahimakumullah. Yang terakhir, yang kelima, yang mesti disegerakan kata Hatim Al-Asam, wa taubatu minadz-dzambi idza adznaba. Bertaubat dari dosa kalau kita berdosa. Kita nggak ada manusia yang nggak berbuat dosa, betul? Kalau kita sadar bahwa kita berbuat dosa, buru-buru taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kadang-kadang enggak. Kita berbuat dosa, taubat, besok ngulangin lagi.